memanggil jin dalam jangka waktu 5 menit. Pada dasarnya semua orang bisa melakukan ya, memanggil jin dalam jangka waktu 5 menit. Simak baik-baik video saya sampai habis, jangan sampai gagal paham ya teman-teman. Rahayu, 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 sagung dumadi, soho salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salam Yai Sepuh. Ada Yai Sepuh yang SMS saya ya teman-teman. Biar bagaimanapun beliau sangat saya hormati ya teman-teman. Oke ya teman-teman, kali ini tema saya mau membahas masalah pemanggilan jin. Pemanggilan jin dalam jangka waktu 5 menit saja, semua orang bisa melakukan itu, bahkan bisa praktek secara langsung. Tonton sampai habis ya video-video saya ini ya. Nah, ceritanya seperti ini ya teman-teman. Dulu saya tuh pernah datang ke rumah teman ya. Kebetulan di sana ada acara yang ramai-ramai. Tak taunya di sana itu ada sosok seorang paranormal, bahkan sejenisnya ya, sekelompoknya lah segitu. Ternyata di rumah teman saya itu mengadakan pembersihan rumah. Katanya rumahnya itu diganggu oleh jin, ada makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk astral yang selalu mengganggu keluarganya, bahkan bisa mengenai di bidang perekonomiannya ya teman-teman. Ternyata seperti ini ya teman-teman. Orang tersebut, orang yang dimintai tolong itu ya, pelaku itu, dia melakukan pemanggilan jin atau mengusir jin itu ya teman-teman. Tuan rumah suruh menyediakan kamar kosong, steril bersih ya, steril bersih seperti itu ya teman-teman. Tidak ada apapun di dalam kamar kecuali kamar itu kosong ya. Di situ tuan rumah disuruh menyediakan botol ya teman-teman, menyediakan botol ya, sama piring. Piring itu piring, kalau orang Jawa piring seng itu ya, piring seng boleh, apapun piring pun juga boleh ya teman-teman. Di atasnya piring itu nanti dikasih beras kuning. Nah, teman-teman tahu kan beras kuning? Nah, beras kuning dan bunga. Nah, di situ nanti dibuat alat untuk ritual untuk pemanggilan jin dalam jangka waktu 5 menit saja, langsung bisa ya teman-teman. Botol sudah dipersiapkan, piring, bunga, beras kuning sudah disiapkan ya teman-teman. Bahkan alat dupa-dupa yang lainnya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Ketika alat-alat itu sudah dipersiapkan, terus pelaku tersebut yang dimintai tolong ya teman-teman, pelaku tersebut dia masuk di dalam kamar sambil membawa botol itu ditaruh di tengah-tengah ya, di lantai yang lantainya itu keramik ya kan, keramik. Botol, nah, katakan ini botol ya teman-teman, ini botol ya teman-teman. Nah, katakan ini rokok, ini botol. Nah, lepas itu piringnya itu ditaruh sini ya teman-teman. Nah, piringnya itu ditaruh sini ya teman-teman. Piringnya ditaruh di atas sini ya kan. Nah, lepas itu beras kuning sama bunga itu ditaruh di atasnya piring ya teman-teman. Itu tidak ada boleh yang masuk kecuali suhunya ya, pelakunya ya teman-teman ya. Terus seperti ini ya teman-teman, ketika botol sudah dimasukkan di dalam kamar dan piring itu sudah ditaruh di atas botol, bahkan alat-alat yang lainnya sudah lengkap di situ ya teman-teman. Nah, di situ sudah dupa udah dinyalakan, apapun yang lainnya itu sudah dipersiapkan ya teman-teman. Lepas itu ya, orang tersebut atau pelaku tersebut itu keluar di dalam kamar ya, keluar dari dalam kamar ya. Lepas itu kamar itu ditutup. Nah, kemudian orang yang mempunyai rumah tersebut suruh duduk bersila di depan kamar atau di depan pintu. Nah, sedangkan pelaku tersebut dia duduknya paling depan ya teman-teman. Terus pelaku tersebut bilang suruh mendengarkan semua. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, dengarkan di dalam kamar nanti ada apa. Apakah sosok makhluk gaib atau jin-jin tersebut itu hadir di dalam kamar? Apa mendengarkan sesuatu di dalam kamar? Nanti mereka akan tahu sendiri ya teman-teman. Nah, apa yang terjadi ya teman-teman? Ternyata yang terjadi seperti ini ya teman-teman. Pelaku-pelaku tersebut itu memang untuk cari uang. Teman-teman jangan sampai kena tipu dengan hal-hal yang seperti itu ya teman-teman. Mengadakan pembersihan rumah, aura-aura jahat dalam rumah itu mau dibuang dengan cara ritual-ritual yang seperti ini, kayak gitu ya teman-teman. Memang ada teman-teman, memang ada acara untuk pembersihan rumah, tapi jangan dengan cara penipuan ya teman-teman. Di sini saya mau bongkar ya teman-teman. Di sini saya mau bongkar. Ternyata seperti ini ya teman-teman. Alat-alat atau botol, piring, dan bebungan itu dan lainnya yang sudah ditaruh di dalam kamar tadian, botol, ini piring, apalagi piring seng ya, lebih senang ya. Nah, katakan ini yang lincip ya teman-teman, runcing ya. Nah, piring ditaruh sini kan nggak jatuh ya teman-teman. Nah, sebelum pelaku tersebut itu keluar, dia menaruh HP jadul ya teman-teman. HP jadul itu ditaruh di atasnya piring sini ya teman-teman, ditaruh agak di pinggir piring sini ya teman-teman, taruh di pinggir piring sini, di atasnya piring tapi di pinggir ya. Itu dibuat
bergetar. Kemudian pelaku tersebut kan keluar dari dalam kamar. Pintu dikunci, siapapun tidak boleh masuk. Nah, selepas itu tuan rumah sama pelaku tersebut suruh membaca doa-doa atau mantra-mantra khusus untuk pemanggilan jin. Terus apa yang terjadi ya teman-teman? Ternyata pelaku tersebut ketika tuan rumah disuruh baca-baca mantra, bahkan pelaku tersebut duduknya yang paling di depan, dia sambil pegang HP-nya yang satunya lagi ya teman-teman. Ternyata HP yang dipegang pelaku tersebut itu sudah ada nomornya yang ditaruh di dalam kamar tadi. Ternyata di miss call ya teman-teman, yang di dalam kamar tadi, HP yang ditaruh di atas piring tadi itu di miss call ya teman-teman. Di miss call, tapi di dalam itu dibuat getar ya teman-teman, agar ya orang yang di luar kamar tidak mendengar ya teman-teman. Ketika di miss call, otomatis piring itu jatuh dari atas botol tersebut ya teman-teman. Terus apa yang akan terjadi? Setelah piring jatuh, otomatis beras kuning sama bunga dan yang lainnya itu tadi tumpah ke lantai, akan berserakan morat marit. Otomatis orang atau tuan rumah semuanya mendengarkan apa yang terjadi di dalam kamar. Ketika HP itu di miss call, jatuh ke lantai, gelontang kayak gitu ya teman-teman. Morat marit berserakan beras kuning sama bunga tadi ya teman-teman, atau bahkan sama minyak-minyak wangi itu ya. Otomatis orang rumah atau tuan rumah percaya akan hal-hal yang seperti itu ya teman-teman. Memang kenyataannya di dalam kamar tidak ada siapapun, kamar dikunci, tapi kok ada suara. Bahkan alat-alat tersebut atau piring tersebut bisa tumpah ke lantai dan berserakan beras kuning tadi ya teman-teman. Ketika tuan rumah sudah diyakinkan sama pelaku tersebut ya teman-teman, sudah yakin bapak-bapak, sudah yakin ibu-ibu, ya pasti pelaku bilang seperti itu ya teman-teman. Ditanya, andaikan tuan rumah itu sudah bilang, sudah mendengar, saya sudah mendengarkan sendiri pak. Oke, sekarang kamar itu kita buka. Kebetulan pelaku itu yang masuk duluan ya teman-teman, yang masuk duluan, masuk punnya cepat-cepat ya teman-teman. Dia segera mengambil HP-nya, segera mengambil HP-nya ya teman-teman. Setelah dia ambil HP-nya, dia masukkan dalam saku. Terus kemudian tuan rumah tersebut itu suruh masuk di dalam ruangan ya teman-teman, suruh lihat apa yang terjadi. Otomatis tuan rumah percaya ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Pemanggilan jin dalam jangka waktu 5 menit, siapapun bisa melakukannya. Tapi ini penipuan ya teman-teman.
Di sini saya cuma mengedukasi ya teman-teman, agar teman-teman tidak pernah, bahkan tidak akan kena tipu setelah melihat video-video saya ini ya teman-teman. Carilah yang benar-benar sesepuh ya teman-teman. Jangan orang-orang yang pernah melakukan penipuan. Ngerokok dulu ya teman-teman. Aku harap teman-teman paham ya dengan maksud perkataan saya tadi ya teman-teman. Apa yang saya maksud pemanggilan jin dalam jangka waktu 5 menit bisa dilakukan oleh siapapun. Ternyata itu trik, itu pembodohan. Hati-hati ya teman-teman, kalau mempunyai saudara atau teman yang didatangi oleh orang-orang yang seperti itu, ingatkan ya teman-teman. Ingatkan, jangan sampai kena tipu. Karena apa? Masih banyak pelaku-pelaku yang seperti itu ya teman-teman. Saya di bidang ini bukan sekedar paham ya teman-teman, memahami di bidang hal-hal yang seperti ini ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman saya kasih tahu dan saya ajari cerdas ya teman-teman. Carilah pelaku-pelaku spiritual yang memang betul-betul dia melakukan jiwa yang murni ya, berdharma ya teman-teman. Carilah paranormal yang sesungguhnya ya teman-teman. Tetulung marang sapa wae yen perlu, kanthi nduweni rasa pamrih, kejaba rasa welas lan asih marang sepadane ngurip. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya teman-teman bermanfaat buat teman-teman. Ambil positifnya saja ya teman-teman. Oke ya teman-teman, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumami wonten kelantak-lantun anggen kula ngucap lan tumindak. Ampun ngantos ndadosaken penggalih ing manah panjenengan. Kula nyuwun samudranipun panget sami. Matur suwun.